Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara berbagi link kepada orang lain. Kadang sebagai mahasiswa berbagi link ke dosen, ke teman-teman mahasiswa, atau ke rekan kerja yang lainnya. Masalahnya ketika kita berbagi link, kadang link yang kita bagikan itu tidak bisa dibuka oleh orang yang kita tuju. Selalu minta akses atau access denied. Berarti minta akses. Ini berarti ada kesalahan dalam berbagi link. Nah, bagaimana caranya berbagi link sehingga bisa diakses atau dibuka oleh orang lain? Nah, ini kita langsung praktek saja. Masuk ke browsernya. Ini linknya link apa saja ya teman-teman. Bisa link Google Drive, file yang ada di Google Drive kita, atau link yang ada, pokoknya link URL. Misalnya kita klik di sini, contoh masuk ke Google Drive saja ya. Oke, ini adalah Google Drive saya. Dan kadang ketika dosen kita atau orang yang kita tuju tidak bisa melihat, ini aksesnya nggak bisa nih. Nah, karena kita nggak paham, akhirnya jadi panik sendiri. Nah, sebenarnya ada satu langkah yang teman-teman lewati ketika berbagi link, sehingga orang yang menerima link kita itu tidak bisa membuka. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh. Ini adalah contoh. Oke, sertifikat. Ini saya mau berbagi link ini ke peserta webinar. Jadi caranya klik file yang kita ingin bagi, klik kanan, terus get atau share boleh. Misalnya saya pilih get. Nah, di sini ya, ini adalah tampilannya ketika kita klik get link atau share. Nah, pastikan yang di bawah ini diedit teman-teman. Ini ada beberapa, ada yang sebagai viewer, ada sebagai komentar, ada sebagai editor. Nah, kita menginginkan orang yang menerima file ini apakah hanya bisa melihat terus mendownload file itu, atau melihat terus bisa komen juga, atau bisa mengedit juga. Nah, mengedit ini berarti dia bisa merubah, bisa menghapus file yang kita kirim. Kalau cuman keperluannya dikirim ke orang, dilihat, terus orang itu bisa mendownload file yang kita kirim, maka pilih yang ini, viewer. Oke. Atau kalau kita menginginkan orang yang kita kirim itu misalnya sebagai editor, bisa menghapus, bisa mengedit, bisa merubah tulisan atau isi dari file yang kita kirim, maka klik editor. Oke. Kalau misalnya kita hanya menginginkan orang itu bisa melihat, terus bisa memberikan komen juga terhadap file yang dia lihat, maka tulisnya komentar. Jadi hak tertinggi dalam akses itu adalah editor. Dia apa aja bisa dilakukan oleh seorang editor. Nah, kalau viewer hanya bisa melihat dan mendownload. Kalau komentar bisa melihat, bisa memberikan masukan atau komen, bisa juga, dan download. Nah, editor adalah yang paling, semuanya bisa dilakukan. Jadi editor ini, apa yang bisa kita lakukan dengan file ini bisa juga dilakukan oleh seorang editor. Oke, saya butuhnya orang yang saya bagi file ini hanya bisa melihat dan mengunduh atau download file yang saya kirim. Jadi klik viewer.
Nah, setelah seperti ini, nah klik copy link. Mau dikirim kemana? Misalkan saya kirim ke WhatsApp-nya. Ke WhatsApp ya, kontak WhatsApp. Oke. Coba. Kita tunggu sebentar. Oke. Contohnya saya ingin kirim ke anak saya, oke ya. Oke. Nah, ini udah terbagi ke anak saya, berarti anak saya ini bisa melihat dan mendownload file yang saya kirim. Nah, terus dalam membagi link ini kadang-kadang teman-teman ada seninya. Kok linknya kok kurang bagus ya tampilannya? Kok panjang banget ya? Saya kok pernah menerima link orang yang bisa diedit, ada nama kegiatannya, bahkan bisa ditulis dengan nama dia sendiri. Caranya bagaimana ya? Oh, itu namanya kita edit di Bitly, ya. Nah, langsung ke Bitly-nya kalau gitu. Kalau ingin memperindah link ini, jadi masuk ke Bitly, tulis aja Bitly, oke, bitly.com ya, bitly.com, enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, atau Bitly Management. Ini saya udah karena lagi posisi login ya. Jadi kalau teman-teman belum punya Bitly, tinggal dibuatkan akunnya saja, sangat gampang. Tinggal klik sign up di sini, terus diisi. Nah, yang free aja, ada yang free ya. Tinggal pilih yang free. Nah, login. Kalau udah tinggal klik login ya. Oke, saya masuknya pakai Oke, ini dikirim ke HP saya. Ini karena saya settingan Bitly-nya supaya lebih aman, jadi verifikasi melalui nomor HP. Nanti Bitly-nya akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor HP kita. 883428. Nah, setelah masuk ke ini sudah ada posisi sudah masuk, tinggal klik ini create. Oke, tinggal di kontrol atau klik kanan paste. Tadi kan udah saya copy ya, di copy. Kalau paste kontrol kanan atau kontrol kanan V, letter V. Tulis tadi misalnya judulnya apa nih? Judul dari link kita adalah sertifikat. Tadi saya udah sertifikat webinar. Oke. Nah, diedit di sini ya teman-teman. Nah, ini terserah kita aja mau diisi dengan nama apa. Karena ini adalah sertifikat, ya saya tulis sertifikat. Ini harus nyambung ya. Harus nyambung, bisa pakai ini. Nggak boleh terpisah, yang jelas. Nggak boleh terpisah. Sertifikat webinar. Oke. Atau misalnya kita ingin mengirimkan file khusus, misalnya mahasiswa atau siswa ingin mengumpulkan tugas ke gurunya supaya kelihatan namanya, tulis aja di sini, misalnya Faiko
Zakiyatul misalnya ya. Oke, tulis nama panjangnya. Oke, nah setelah sudah seperti ini, di sini tulis misalkan tugas apa? Terserah, misalnya tugas mata kuliah GA misalnya ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal klik save. Nah, link has been edited. Nah, berarti linknya sudah diedit. Oke. Nah, di sini ini munculnya langsung di kotak sini. Nah, ketika kita kirim ke dosen atau ke orang yang kita tuju, tinggal klik copy atau share. Kalau kita klik share, nanti dia larinya hanya ke sosmed yang sudah terdata di sini. Nah, kalau ke WhatsApp, tinggal klik copy saja, masuk ke WhatsApp. Misalnya saya kirimnya ke sini lagi. Oke, nah ini munculnya seperti ini. Jadi linknya akan seperti ini. Oke, ini adalah link awalnya, link aslinya ini diedit dengan menggunakan Bitly menjadi seperti ini. Oke, itulah bagaimana cara berbagi link sehingga bisa dibaca oleh orang lain, dan cara membuat link supaya kelihatan lebih indah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.